Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat selalu? Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran ekonomi? Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa ya sesuai kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini hadir semua ya atau ada yang tidak hadir? Anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang koperasi. Sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu ya apa-apa saja yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui tentang pengertian sejarah dari koperasi. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui tentang pengertian dari koperasi. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui tentang jenis-jenis dari koperasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, mungkin anak-anak ada yang tahu tidak koperasi itu berasal dari bangsa mana? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu tidak koperasi itu berasal dari bangsa mana? Baik, yang pertama yaitu tentang sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang bangsa yang berasal dari Skotlandia yang dipimpin oleh Bapak Robert Owen yang berdiri pada tahun 1771, di mana koperasi ini pun mulai muncul di negara-negara Eropa. Dan pada tahun 1896, koperasi ini mulai muncul di negara Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Pati R. Arya Wirmatmajaya. Mungkin anak-anak ada yang tahu tidak alasan Bapak Pati ini membuka koperasi di Indonesia? Ya, alasan Bapak Pati ini membuka koperasi di Indonesia, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia ini masih dijajahi oleh negara Belanda. Dan pada saat itu masyarakat Indonesia ini mengalami kesulitan dalam membayar utang. Dan rentengan yang mereka kasih kepada masyarakat Indonesia ini tidak masuk akal. Maka masyarakat Indonesia ini mengalami kesulitan dalam membayar utang. Dan ini datanglah Bapak Pati ini untuk membantu masyarakat Indonesia dalam membayar utang dengan membuka koperasi. Dan seorang asisten Belanda pada saat itu menerima tindakan Bapak Pati ini untuk membuka koperasi di Indonesia. Namun lama-kelamaan kebijakan atau tindakan-tindakan Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia ini mengalami diskriminal terhadap bangsa Indonesia. Dan datanglah Bapak Dr. Sutomo ini pada tahun 1908. Mungkin anak-anak ada yang tahu tidak Dr. Sutomo ini membuka apa di Indonesia? Ya, Dr. Sutomo ini mendirikan Budi Utomo, di mana Dr. Sutomo ini yang memberikan peran bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Dan pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam yang dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi penguasa-penguasa pribumi. Oke, yang berikut mungkin anak-anak ada yang familiar nggak dengan gambar ini? Di mana gambar-gambar ini yaitu perkumpulan dari lambang-lambang Pancasila. Yang pertama yaitu rantai, di mana lambang ini melambangkan persaudaraan yang erat antara anggota koperasi. Yang kedua yaitu roda gerigi, di mana usaha yang dilakukan oleh koperasi itu secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu roda padi dan kapas, di mana kesejahteraan masyarakat itu yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat timbang, di mana keadilan masyarakat yang didasarkan oleh koperasi. Yang kelima yaitu bintang, di mana perlindungan koperasi. Yang keenam yaitu pohon beringin, di mana sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah digoyah,
diganggu oleh siapapun. Yang ketujuh yaitu merah putih, di mana ini lambang ini yang melambangkan ini sifat nasionalisme kita, sifat tanah air kita, yang melambangkan bendera merah putih. Yang kedelapan yaitu tulisan koperasi yang melambangkan identitas koperasi. Baik, yang berikut yaitu pengertian dari koperasi. Menurut undang-undang koperasi merupakan badan usaha yang beranggota orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan, di mana dalam pengertiannya koperasi itu harus berdasarkan asas-asas kekeluargaan, bahwa dalam pelaksanaan itu koperasi harus berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Seperti yang Bapak Muhammad Hatta katakan, bahwa koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat anggotanya, bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi, melainkan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat anggotanya dan untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar, dan juga untuk membantu perekonomian negara sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang berikut yaitu tentang prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaannya sifat sukarela dan terbuka, di mana keanggotaannya dalam koperasi itu harus bersukarela. Jika kita ingin masuk koperasi, kita harus bersukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua yaitu pengelolaan yang bersifatnya demokratis, di mana dalam pengambilan keputusan itu harus bersifat demokrasi. Misalnya dalam pemungutan suara harus demokrasi. Yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat yaitu pemberian modal balas jasa yang terbatas terhadapnya, di mana apabila sesuai dengan apa yang anggota berikan kepada koperasi, maka ini koperasi akan memberikan balas jasa kepada anggotanya. Baik, yang berikut yaitu jenis-jenis koperasi. Yang pertama, jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, di mana koperasi produsen. Koperasi produsen ini adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan dari bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi ini beranggota para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk menolong anggota sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan dengan usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga yaitu koperasi jasa, di mana koperasi jasa ini adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari koperasi jasa ini adalah koperasi angkut dan koperasi listrik. Baik, yang berikut yaitu koperasi berdasarkan tingkatnya. Yang pertama yaitu koperasi prima, di mana koperasi prima ini adalah koperasi yang jenisnya yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggota dasar dan koperasi prima ini masing-masing anggotanya juga harus memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu koperasi sekunder, di mana koperasi sekunder ini adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer seperti memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi primer, di mana setiap anggotanya harus memiliki tujuan yang sama. Di sini setiap koperasi juga harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dengan begitu, koperasi juga
dapat berjalan dengan lancar yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Baik, yang berikut yaitu tentang koperasi berdasarkan anggotanya. Yang pertama yaitu koperasi sekolah. Sesuai dengan namanya, koperasi juga bisa beredar di area sekolah. Bahkan berbagai besarnya dari kita sudah pernah berkunjung di daerah koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini beranggota semua warga sekolah, di mana koperasi ini yang menyediakan kebutuhan alat tulis seperti alat tulis dan kebutuhan-kebutuhan dari sekolah. Yang kedua yaitu koperasi pasar. Satu dari antara jenis koperasi lainnya yakni yang beroperasi di pasar. Koperasi ini tentunya kebanyakan beranggota pedagang di pasar. Koperasi pasar ini berkepentingan memberikan peluang, bimbingan, serta bantuan kepada anggotanya. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan semua materi yang Ibu jelaskan. Sekarang saatnya kita diskusi. Ibu hanya bagi 2 kelompok saja ya, jangan terlalu banyak supaya jangan terlalu lama. Dan di sini teman-teman yang kelompok 1 yang menjelaskan tentang peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang kelompok 2 yaitu fungsi koperasi bagi bangsa dan negara. Ini anak-anak, dimana sebentar kalau kelompok 1 itu hanya 2 orang saja ya mewakili untuk membaca hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan kelompok 2 harus memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Dan kelompok 1 harus menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di sini bukan hanya 2 orang saja yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Semua anggota dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Dan kelompok 2 juga sebaliknya begitu. Dan waktu selanjutnya anak-anak bekerja ya. Baik anak-anak, sekian saja materi yang kita pelajari hari ini ya. Ibu minta maaf mungkin ada salah kata yang Ibu ucapkan tadi di depan, Ibu minta maaf ya. Dan untuk anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini, Ibu harapkan untuk belajar ya. Minggu depan Ibu akan tanya lagi mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Dan saya minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Oke, anak-anak, sampai sini saja pertemuan kita ya. Sampai jumpa minggu depan.